Kelompok 3 membawakan soal faktorial RAL. Pada soal ini, perlakuan yang dilakukan terdiri dari dua kombinasi perlakuan, yaitu P1 sama dengan pemberian pupuk fosfat yang terdiri dari 4 perlakuan, yaitu P0 sama dengan 0 kg per hektar atau 0 gram per pot, P1 sama dengan 30 kg per hektar atau 0,225 gram per pot, P2 sama dengan 50 kg per hektar atau 0,375 gram per pot, P3 sama dengan 70 kg per hektar atau 0,525 gram per pot, dan P2 sama dengan pemberian mikoriza yang terdiri dari dua perlakuan, yaitu M0 sama dengan tidak ada dan M1 sama dengan ada, dengan 3 kali ulangan. Salah satu parameter yang diukur adalah tinggi tanaman pada 15 hari setelah tanam atau HST. Hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu memasukkan variabel view. Data ke variabel view yaitu perlakuan 1, diubah desimalnya menjadi 0, labelnya menjadi pemberian pupuk fosfat, dan measure-nya menjadi scale. Perlakuan 2, desimalnya menjadi 0, labelnya pemberian mikoriza, measure-nya menjadi scale. Lalu ulangan, desimalnya menjadi 0, measure-nya menjadi nominal. Lalu hasil, jadi desimalnya jadi 1, labelnya tinggi tanaman, measure-nya adalah scale. Klik data view untuk mengisi data. Pada baris pertama, kolom perlakuan 1 diisi dengan 0 sebagai perlakuan ke 0, dan seterusnya. Pada kolom perlakuan 2 diisi dengan 0 sebagai perlakuan ke 0, dan seterusnya. Pada kolom ulangan diisi dengan 1 sebagai ulangan ke 1. Pada kolom hasil diisi dengan data hasil percobaan pada perlakuan ke 0, ulangan ke 1, 16, 22, 20, 23, dan seterusnya. Begitu pula untuk baris-baris selanjutnya diisi dengan perlakuan, kelompok, dan hasil berurutan ke kanan. Lalu, untuk menampilkan data perlakuan dan ulangan yang lebih rinci dapat dilakukan dengan mengklik icon Value Labels. Pada menu bar, klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, dan pilih Univariate. Setelah itu muncul kolom Univariate, pilih tinggi tanaman hasil, dan masukkan ke dalam Dependent Variable. Pilih pemberian pupuk fosfat dan pemberian mikoriza, dan masukkan ke dalam Fixed Vector. Klik Model, Build Terms, blok kedua perlakuan,
pindahkan ke kolom model. Lalu, blok lagi kedua perlakuan, ganti tipe ke interaction, lalu didapatlah interaksi dari kedua perlakuan, lalu pencet continue. Lalu, klik post hop, blok kedua perlakuan di kolom factors, lalu pilih dan kan di kolom equal variance assume, lalu continue. Terus tekan OK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi output uji ANOVA-nya. Di sini kita bisa melihat di tabel pertama ada tabel between subject vectors. Nah, dalam tabel ini kita disuguhkan mengenai hasil dari subjek-subjek yang kita teliti. Subjek-subjek yang kita teliti dimasukkan dalam analisis data sesuai dengan faktor yang berbeda antara masing-masing variabel. Di sini kita bisa melihat kan data mengenai pemberian pupuk fosfat serta data mengenai pemberian glukoriza. Nah, selanjutnya ada tabel test of between subject effect. Nah, dalam tabel ini merupakan output untuk hipotesis penelitian. Kolom pertama menunjukkan faktor apa saja yang ada dalam penelitian ini, kemudian kolom kedua menunjukkan jumlah kuadrat, kolom ketiga menunjukkan derajat bebas, kolom keempat menunjukkan rata-rata kuadrat, kolom kelima menunjukkan efitum, dan kolom keenam menunjukkan nilai signifikansi. Nah, kemudian kita perlu memahami mengenai dasar pengambilan keputusan dalam uji ANOVA ini. Nah, yang pertama ini, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan atau ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan kandungan hara kacang tanah berdasarkan variabel faktor. Dan yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan kandungan hara kacang tanah berdasarkan variabel faktor. Nah, atas dasar itu kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, kita melakukan pengujian hipotesis berdasarkan output pada perlakuan 1. Di sini kita memperoleh nilai signifikansinya yaitu 0,180, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan kandungan hara kacang tanah berdasarkan pemberian pupuk fosfat ditolak. Nah, yang kedua, kita melakukan pengujian hipotesis berdasarkan output pada perlakuan 2 atau pemberian mikoriza. Nah, di sini kita memperoleh nilai signifikansinya 0,270, yang mana nilai ini lebih besar juga dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh terhadap pertumbuhan dan kandungan hara kacang tanah berdasarkan pemberian mikoriza ditolak juga. Dan yang ketiga, kita melakukan pengujian hipotesis berdasarkan output pada interaksi perlakuan 1 dan perlakuan 2. Di sini kita bisa mendapatkan nilai signifikansinya 0,159, yang mana nilai ini lebih besar juga dari 0,05. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada interaksi antara pemberian pupuk fosfat dan mikoriza dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan kandungan hara kacang tanah ditolak juga. Seperti ini.